exist in a world without Wade. Sebelum menyaksikan alur filmnya, kami minta dukungan teman-teman semua agar channel ini bisa terus update. Silakan like, komen, dan subscribe agar kamu dapat memperoleh update film terbaru dari kami. Bagi yang subscribe, kami doakan murah rezeki dan berkah dunia akhirat. Yuk kita lanjut. Cerita ini dimulai dengan elemen api, Bernie dan Cinder, pasangan yang memutuskan untuk meninggalkan rumah mereka demi memulai hidup baru yang lebih baik. Mereka berharap dapat membangun kehidupan yang layak di elemen kota. Ketika tiba di sana, petugas penerimaan kesulitan mengeja nama mereka, sehingga mereka diterima dengan nama Bernie dan Cinder. Dengan nama baru itu, mereka resmi menjadi penduduk kota. Saat melangkah masuk ke elemen kota, mereka terkejut dengan suasana yang semarak dan menakjubkan. Mereka menjelajahi berbagai tempat hingga akhirnya tiba di District Garden. Namun, usaha mereka untuk menyewa rumah di distrik tersebut gagal karena tuan tanah takut tempatnya akan terbakar habis. Setelah berjalan seharian, Bernie dan Cinder menemukan sebuah bangunan tua yang mereka klaim sebagai rumah baru mereka. Di tempat itu, Cinder melahirkan seorang bayi perempuan yang cerdas dan mereka beri nama Amber. Sementara itu, Bernie bekerja keras memperbaiki bangunan tersebut agar menjadi rumah yang aman untuk keluarganya. Bersama-sama mereka membangun sebuah toko bernama Perapian dari awal. Bernie menjelaskan bahwa suatu hari, Amber akan mewarisi toko itu ketika ia sudah siap. Toko mereka perlahan menarik lebih banyak pengunjung dan tempat itu menjadi pusat aktivitas di Firetown. Namun, Amber memiliki tantangan tersendiri. Ia sering kesulitan mengendalikan amarahnya, terutama saat menghadapi pelanggan yang sulit, yang kadang menyebabkan kekacauan di toko. Ketika Amber berhasil mengalahkan rasa takutnya untuk pertama kali dengan membantu ayahnya melakukan pengiriman, Bernie memutuskan sudah saatnya Amber mulai mengambil alih tanggung jawab toko. Pada hari penjualan tahunan Red Dot, Amber berjanji kepada ayahnya bahwa ia tidak akan mengecewakan. Keesokan harinya, ia bangun pagi-pagi untuk mempersiapkan segalanya. Awalnya berjalan lancar, tetapi situasi mulai memanas dan Amber berjuang keras untuk menahan amarahnya. Namun, ia hampir kehilangan kendali. Saat turun ke ruang bawah tanah untuk menenangkan diri, tiba-tiba pipa-pipa di sana berderit dan pecah, menyebabkan banjir besar. Dari air yang menyembur keluar, muncul Wade Ripple, seorang elemen air yang tampak bingung dan menangis saat melihat foto keluarga Amber. Wade menjelaskan bahwa ia sedang mencari kebocoran di sisi lain sungai sebelum tersedot ke ruang bawah tanah toko mereka. Wade, yang ternyata seorang inspektur kota, mengungkapkan bahwa ia harus menuliskan tiket pelanggaran yang berpotensi membuat toko ditutup. Amber mencoba menghentikannya, tetapi Wade berhasil melarikan diri. Dalam kekhawatiran, Amber mengejarnya hingga ke balai kota. Ketika usaha itu gagal, Wade yang merasa iba menawarkan untuk membantu Amber membela kasusnya. Wade menyarankan agar Amber berbicara dengan Fern, orang yang bertanggung jawab atas proses pelaporan. Namun, pertemuan itu berakhir dengan rasa malu ketika emosi Amber meledak. Fern tetap mengeluarkan tiket yang membuat Amber yakin bahwa toko keluarganya akan tutup dalam seminggu. Saat pulang, ia menemukan orang tuanya sedang memperbaiki pipa bocor di toko. Ibunya, Cinder, mencoba menghiburnya, mengingatkan bahwa mereka telah melalui tantangan seperti ini sebelumnya. No water! Saat berbincang, Cinder menceritakan alasan mereka meninggalkan Fireland. Dulu, di Tanah Api, ada tradisi api biru yang menghubungkan semua orang. Namun, sebuah badai besar menghancurkan semuanya, memaksa mereka meninggalkan tempat itu
demi masa depan yang lebih baik, terutama karena saat itu Cinder sedang mengandung Amber. Hari berikutnya, Amber pergi ke kota untuk mencari bos Wade, Gale, yang ternyata sedang berada di stadion menonton pertandingan. Dengan bantuan Wade, Amber bertemu Gale dan mencoba menjelaskan situasi mereka. Namun, Gale tampak tidak peduli dan terganggu oleh fokusnya pada pertandingan. Pertemuan itu pun membawa Amber ke dilema baru. Setelah pertemuan pertama mereka, Amber dan Wade melanjutkan misi mereka dengan cara yang tak terduga. Gale, yang awalnya enggan membahas pekerjaan di tengah permainan, menjadi lebih terbuka setelah menyaksikan kembalinya tim kesayangannya, Windbreakers, yang dipimpin oleh Lutz. Wade berhasil membangkitkan semangat penonton dengan dorongan positifnya yang membuat Gale tersentuh dan bersedia mempertimbangkan saran mereka. Wade dan Amber segera memulai pencarian sumber kebocoran air yang mengancam toko keluarga Amber. Dengan bantuan balon udara yang dirakit Amber, mereka menemukan genangan air di kanal yang mengarah ke gerbang rusak. Namun, saat perahu besar melintas, air meluap dan membahayakan wilayah sekitarnya. Amber menunjukkan keberanian dengan menggunakan karung pasir untuk menahan luapan air, sementara Wade menghubungi kru kota untuk perbaikan permanen. Di tengah kerja keras mereka, Wade mengajak Amber berkencan sebagai ucapan terima kasih atas kerja sama mereka. Pada hari kencan, mereka menikmati film, mengambil foto bersama di booth, dan menghabiskan waktu di atap gedung. Wade terpesona oleh cara Amber memikat anak-anak dengan kemampuannya mengendalikan api. Ini menjadi titik balik bagi Amber yang mulai lebih percaya diri dalam mengendalikan emosinya. Namun, keadaan berubah drastis ketika karung pasir di kanal gagal, menyebabkan kebocoran baru yang mengancam toko perapian. Wade yang berusaha membantu bersembunyi di vas bunga untuk menghindari kru kota yang masih kesal padanya. Saat Bernie menemukan Wade di toko, kesalahpahaman terjadi dan Wade dipaksa mencoba makanan kacang batu bara. Meskipun awalnya menyakitkan, Wade berhasil menikmatinya setelah mencampurnya dengan air, membuat Bernie semakin marah karena merasa makanan tradisi mereka dihina. Amber dan Wade kemudian bekerja sama lagi untuk menciptakan solusi baru. Menggunakan api khas keluarga Amber, mereka melelehkan pasir menjadi kaca yang digunakan untuk menutup kebocoran secara permanen. Gale akhirnya mengakui usaha mereka dan mencabut ancaman penutupan toko. Pada malam itu, Bernie mengungkapkan rasa bangganya kepada Amber atas keteguhannya menghadapi tantangan. Sementara itu, Cinder yang mencurigai adanya romansa antara Amber dan Wade memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Amber kembali ke hotel tempat Wade menginap. Wade mengundangnya untuk bertemu keluarganya. Namun, Gale dan Cinder yang menyadari bahwa Amber pergi ke hotel mencoba mengikutinya. Sayangnya, Cinder tidak diizinkan masuk oleh penjaga. No idea. Di dalam, Amber bertemu keluarga Wade yang menceritakan masa kecil Wade, termasuk saat dia pernah terjebak dalam spons. Mereka juga berbicara tentang bakat seni yang diwarisi dalam keluarga mereka. Ketika Alan tidak sengaja memecahkan kendi milik Amber, Amber dengan cekatan memperbaikinya di depan semua orang. Mereka terkejut dan ibu Wade memuji bakatnya. Setelah makan malam, Wade mengajak semua orang memainkan permainan bernama The Crying Game. Amber merasa percaya diri karena dia mengaku tidak pernah menangis. Namun, Wade mulai berbicara dari hati ke hati tentang perasaannya pada Amber, mengungkapkan keinginannya untuk selalu dekat dengannya. Kata-kata Wade membuat Amber menangis, menyadari perasaan mereka satu sama lain.
Saat suasana mengharu biru, Gale menelepon mereka, memberitahukan bahwa kaca tempered telah digunakan untuk memperbaiki toko Amber, menyelesaikan masalah pelanggaran sebelumnya. Setelah itu, Ibu Wade memberitahu Amber bahwa dia telah menghubungi seorang teman di perusahaan pembuat kaca dan menawarkan Amber posisi magang. Namun Amber marah dan pergi. Wade bingung dengan reaksi Amber dan Amber menjelaskan bahwa dia merasa frustrasi karena tidak ingin menjalankan toko keluarganya. Amber merasa tertekan oleh tanggung jawab yang dipikulnya untuk membalas pengorbanan orang tuanya, meskipun itu berarti mengorbankan mimpinya sendiri. Ketika Amber kembali ke rumah, ibunya, Cinder, mengetahui bahwa Amber bertemu dengan pria air. Cinder mencoba memaksa Amber dan Wade untuk melakukan pembacaan kompatibilitas. Meski awalnya Wade gagal, dia akhirnya berhasil menyalakan kembang api, menunjukkan bahwa mereka kompatibel. Namun, saat hasil akan diumumkan, Bernie, ayah Amber, muncul. Bernie mengumumkan rencananya untuk pensiun dalam 2 hari dan menyerahkan toko kepada Amber, lengkap dengan tanda baru bertuliskan Perapian Bara Bernie. Bernie berbagi cerita tentang bagaimana dia meninggalkan kampung halamannya meskipun harus kehilangan hubungan dengan keluarganya demi memberikan kehidupan yang lebih baik bagi Amber dan keluarganya. Amber merasa tidak sanggup menyakiti hati ayahnya setelah mendengar cerita itu. Keesokan harinya, dia menemui Wade untuk mengakhiri hubungan mereka. Namun, Wade membawanya ke Garden Station Central, tempat Gale membantu mereka dengan menciptakan gelembung udara, sehingga Amber bisa melihat pohon Vivisteria dari dekat. Amber sangat terpesona oleh keindahan bunga yang bercahaya, tetapi gelembung itu mulai kehilangan udara. Wade dengan cepat membawa Amber keluar, menyelamatkannya dari bahaya. Wade merasa sangat tersentuh oleh pengalaman mereka, sehingga dia menyarankan Amber untuk mencoba menyentuhnya, meskipun ada ketakutan akan apa yang mungkin terjadi. Wade meyakinkan bahwa itu sepadan dengan risikonya, agar mereka tahu apakah mereka memang ditakdirkan bersama. Dengan ragu-ragu, Amber akhirnya setuju. Saat mereka mencoba berpegangan tangan dan tidak ada hal buruk yang terjadi, mereka melompat ke pelukan satu sama lain dan menari di bawah sinar bulan. Namun, kebahagiaan itu terganggu ketika Amber tiba-tiba teringat ayahnya. Dia memutuskan untuk pergi, mengklaim bahwa dia harus kembali ke hidupnya di toko. But getting to do what you want is a luxury. Wade mencoba meyakinkan Amber untuk berbicara dengan ayahnya tentang mengejar mimpinya, tetapi Amber merasa marah. Dia mengatakan kepada Wade bahwa dia tidak mengerti bagaimana rasanya memiliki orang tua yang telah mengorbankan segalanya untuknya. Keesokan harinya, semua orang berkumpul di depan toko untuk merayakan pembukaan kembali. Bernie berdiri di atas panggung, mengumumkan pensiunnya, dan mewariskan api biru sebagai tanda bahwa Amber akan mengambil alih toko. Namun, Wade tiba-tiba muncul dan menyatakan cintanya kepada Amber di depan semua orang. Meskipun Amber awalnya menyangkal perasaannya, tekanan situasi itu membuatnya marah. Bernie merasa dikhianati oleh Amber dan membatalkan rencananya untuk pensiun. Amber, yang merasa terjebak oleh keadaan, melarikan diri ke kota untuk berpikir. I don't love you! Saat mencoba melupakan perasaannya terhadap Wade, Amber menyaksikan kerusakan Watergate yang menyebabkan air menyembur ke arah kanal. Menyadari bahaya yang mengancam kota api, Amber segera kembali untuk memperingatkan orang-orang dan menyelamatkan orang tuanya. Sementara itu, Wade yang sedang bersiap meninggalkan kota melihat kekacauan itu dan kembali untuk membantu. Amber bergegas ke toko untuk menyelamatkan api biru milik keluarganya. Pintu toko hampir hancur ketika Wade datang untuk membantu. Mereka mencoba melindungi api biru dengan membuat dinding kaca,
Tetapi ketika kaca tidak dapat menahan tekanan air, Wade menyelamatkan api biru dengan memasukkannya ke dalam lentera. Mereka terjebak di sebuah ruangan dan Wade menghibur Amber, mengungkapkan bahwa dia tidak menyesali apapun meskipun kemungkinan kehilangan dirinya. Amber akhirnya mengakui bahwa dia mencintai Wade. But I can't exist in a world without. Saat Bernie dan yang lain menemukan Amber, dia mengungkapkan bahwa Wade telah pergi. Amber akhirnya mengumpulkan keberanian untuk memberitahu ayahnya bahwa dia tidak ingin mengambil alih toko. Bernie mengakui bahwa toko itu bukanlah mimpinya, tetapi miliknya sendiri. Mereka berpelukan dan tiba-tiba mereka mendengar Wade menangis. Wade ternyata masih hidup dan dengan bantuan Amber, dia kembali ke bentuk normalnya. Amber berlari ke arahnya dan mereka berbagi ciuman penuh kebahagiaan. Beberapa bulan kemudian, kota api kembali pulih dari kerusakan. Toko keluarga Amber dibuka kembali, tetapi kini dikelola oleh pasangan baru yang membantu Bernie dan Cinder menikmati masa pensiun mereka. Amber dan Wade memulai petualangan baru bersama, membawa harapan baru bagi hubungan mereka dan masa depan mereka.